Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian pendidikan IPS. Hari ini topik yang akan kita diskusikan yaitu mengenai populasi dan penentuan sampel. Setiap penelitian tentunya ada populasi dan kemudian ketika membutuhkan diambil sampel, maka kita harus melakukan berbagai hal untuk dapat mengambil sampel yang tepat. Untuk itu, desain sampling, alasan menggunakan sampel adalah yang pertama, mengurangi kerepotan. Kemudian yang kedua, jika populasinya terlalu besar, maka akan ada yang terlewati. Yang ketiga, dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien. Yang keempat, seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Jadi, bisa diibaratkan kenapa kemudian sampel ini sangat penting. Contohnya, ketika para dokter ingin mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang, itu hanya dengan cara mengambil sampel beberapa tetes darah, kemudian bisa mengetahui sakit apa yang dialami oleh seseorang. Itu adalah salah satu contoh kenapa kemudian penggunaan sampel ini sangat penting. Karena tidak mungkin seorang dokter ketika ingin mengetahui penyakit seseorang, maka harus disembelih terlebih dahulu seseorang tersebut sehingga darahnya keluar semua, kemudian baru dites. Sehingga penggunaan sampel ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi keadaan objek atau subjek yang akan kita lakukan penelitian. Namun, hal tersebut juga perlu kita ketahui bagaimana cara mengambil sampel yang tepat, sehingga sampel yang digunakan bisa mewakili dari apa yang kita inginkan atau kondisi yang kita harapkan dapat terjawab dengan menggunakan sampel tersebut. Dalam video ini akan dijabarkan bagaimana mengambil sampel yang tepat, terus bagaimana juga akan menghitung sampel yang tepat seperti apa. Nanti akan diberikan salah satu contoh bagaimana cara menghitung sampel yang baik. Ilustrasi sampel yang baik bisa dilihat, misalnya populasi itu terdiri dari beberapa warna nih, ada biru, ada merah, ada hijau. Kemudian di sini ada nomor 1 sampai 12 dengan kondisi yang random. Kemudian kita ingin mengambil sampel yang bisa mewakili dari setiap kelompok tersebut. Nah, kemudian terpilihlah sampel, di sini ada nomor 2, nomor 8, nomor 5, nomor 10 dengan kondisi warna yang berbeda-beda. Harapannya dengan heterogennya sampel yang kita peroleh dari populasi itu akan menjawab penelitian yang kita lakukan. Dapat melihat, membaca kondisi yang sebenarnya ada pada populasi dengan sampel yang sedikit, dengan sampel yang efektif dan efisien, itu akan bisa menjawab kondisi yang sebenarnya. Ini adalah ilustrasi sampel yang baik. Jadi kondisi sampel tidak banyak, tapi dapat mewakili populasi yang cukup banyak ini. Dari 12 sampel, kita pilih 4. Dari 12 populasi kita pilih 4 sampel dan terpilihlah sampel tersebut bisa mewakili dari populasi tersebut. Ini adalah ilustrasi sampel yang baik. Permasalahan dalam sampel yang pertama, berapa ukuran sampel yang akan diambil? Ini menjadi pertimbangan. Misalnya tadi dicontohkan 12, kenapa kok diambil 4? Nah, ini menjadi berapa ukuran sampel yang akan diambil. Ketepatan dalam mengambil sampel itu sangat penting dalam mewakili atau keterwakilan dari populasi tersebut. Sehingga berapa ukuran sampel yang akan diambil ini menjadi permasalahan dalam sampel. Kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel? Nanti kita juga akan belajar bagaimana teknik yang baik dalam pengambilan sampel.
Kemudian ini adalah ilustrasi ketika misalnya ada populasi semut, kita ingin mengambil sampel dari jumlah itu, maka penentuannya seperti apa? Itu harus kita pelajari, dan dalam video ini nanti akan dijabarkan bagaimana cara menghitung sampel yang tepat. Di dalam mengambil sampel tentunya juga harus mempertimbangkan beberapa hal, sehingga harapannya sampel yang terpilih baik secara random maupun kita menentukan secara mandiri itu dapat mewakili dari kondisi populasi. Sehingga hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel yang pertama, seberapa besar keragaman populasi. Jadi kita harus melihat seberapa besar keragaman populasi yang akan kita ambil sampel tersebut. Kemudian yang kedua, berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Di dalam penelitian, teman-teman juga tentunya sudah memahami karena sudah belajar statistika. Di sana ada berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Misalnya, apakah 95%, apakah 99%, atau kita menentukan keyakinannya 90%. Seringkali teman-teman ini diibaratkan adalah misalnya sebagai tingkat kesalahan 0,01% ataupun dengan alfa 0,01%. Itu yang mungkin teman-teman pelajari dalam statistika. Sehingga ini penting nanti diterapkan di dalam metodologi ini, terutama dalam menghitung sampel, berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Di dalam IPS, penelitian kajian penelitian sosial, itu tentunya berbeda dengan yang ada di eksakta. Jika di eksakta berani 99% tingkat keyakinannya, mungkin kita lebih ke bawah 95% atau 90% karena tingkat keakuratannya tentunya juga berbeda. Misalnya di eksakta, seorang dokter tentunya harus berani lebih tinggi karena ketika salah juga akan fatal nantinya gitu. Sehingga berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan itu juga kita pertimbangkan dalam menentukan sampel. Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan dapat diterima. Nah, ini berapa tingkat toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima. Misalnya tingkat keyakinannya 95%, berarti kita menentukan tingkat kesalahannya misalnya 5%. Seperti itu. Kemudian apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Ini menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel. Kemudian yang kelima adalah keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Jika peneliti memiliki beberapa keterbatasan, misalnya tidak mungkin mengambil informasi dari populasi yang ada, sehingga kita juga harus mempertimbangkan nih, sampelnya ini harus seperti apa. Misalnya dari 1000, apakah kita cukup 5%-nya kah atau 10%-nya kah? Nah, itu juga kita pertimbangkan dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, dari segi keterjangkauan biaya mungkin, keterjangkauan tenaga, dan seterusnya. Ini beberapa hal pertimbangan dalam menentukan sampel. Prosedur penentuan sampel yang pertama adalah identifikasi populasi target. Kita lakukan identifikasi mengenai populasi target, kemudian memilih kerangka sampel yang diharapkan seperti apa, menentukan metode pemilihan sampel. Jadi ada beberapa metode dalam pemilihan sampel, itu harus dipelajari oleh teman-teman semua. Kemudian merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel. Jadi ukuran sampel ini juga harus diketahui oleh peneliti agar nantinya hasil penelitian juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menentukan unit sampel, dan yang terakhir adalah pelaksanaan kerja lapangan. Jadi ketika semua prosedur ini dilakukan, maka diharapkan sampel yang terpilih nantinya benar-benar bisa mewakili kondisi dari populasi. Misalnya nih ada simulasi populasi mahasiswa jurusan Tadris IPS Yayan Metro angkatan 2017
kerangka sampelnya nih, kita ikutin dari prosedur tadi, nomor 01 sampai 95, misalnya nama pertama Suli, yang kedua Rofik, Prio, sampai kemudian nomor 95 adalah Malik. Teknik samplingnya kita menggunakan probabilitas simple random sampling. Secara detail nanti teman-teman bisa membuka buku metodologinya, apa sih probability simple random sampling, apa sih gitu. Jadi silahkan buka buku metodologi penelitiannya, ataupun bisa melakukan browsing mengenai makna dan pengertian dari probabilitas dan simple random sampling ini. Kemudian prosedurnya, setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling dibuat. Teknik sampling simple random sampling, maka dilakukan pengundian, karena simple random sampling adalah dengan melakukan pengacakan random sampling ya, tapi simple random sampling. Jadi teknik penentuan sampel dengan cara yang paling sederhana adalah simple random sampling, dengan cara mengacak atau melakukan pengundian seperti teman-teman melakukan arisan tuh. Jadi nomor 1 sampai nomor 95 dimasukkan ke dalam botol, kemudian dilakukan pengundian. Nanti siapa yang keluar sudah ditentukan nih, nanti berapa jumlahnya yang keluar itu yang akan dijadikan sebagai sampel. Menentukan ukuran sampel, misalnya di sampel ditetapkan 20 orang nih, jadi dari 95 tadi dimasukkan dengan kode yang sudah diberikan dalam botol, kemudian diundi, kemudian dikeluarkan 20 kertas atau 20 butiran yang sudah dimasukkan tadi, nanti dibuka dan itu menjadi unit sampel berdasarkan dan peroleh, misalnya nih nomor 02, 05, 01 dan seterusnya dengan jumlah 20, maka ini adalah cara atau metode atau prosedur dalam menentukan sampel. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua dalam menentukan sampel ini dari populasi. Kemudian ada beberapa rumus yang bisa digunakan dalam teknik pengambilan sampel. Namun, pada kesempatan hari ini, saya akan mensimulasikan salah satu rumus, yaitu Taruyamani. Masih ada beberapa lain yang familiar, seperti rumus Slovin, ataupun rumus yang lainnya, dan masih ada beberapa yang lainnya yang kemudian bisa digunakan dalam teknik pengambilan sampel. Tapi pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mensimulasikan, yaitu menggunakan rumus Taruyamani. Misalnya, kita akan menghitung sampel menggunakan rumus Taruyamani dengan tingkat presisi 0,01. 0,01 ini apa? Tingkat kesalahannya adalah 1%. Jadi, ketika tingkat kesalahannya 1%, maka tingkat keyakinannya adalah 99% benar, seperti itu. Sehingga tadi dalam pertimbangan menentukan sampel, ini menjadi bagian dari pertimbangan tersebut. Kita akan simulasikan tiga tingkat presisi, 0,01, kemudian 0,05, dan 0,1. Kalau tidak salah seperti itu, nanti kita akan simulasikan masing-masing. Ini yang pertama adalah tingkat kesalahannya 1%. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Taruyamani. Rumus Taruyamani adalah N sama dengan N besar per N besar titik D kuadrat plus 1. Keterangannya bahwa N adalah jumlah sampel, kemudian N kecil, N besar adalah jumlah populasi, kemudian D kuadrat adalah presisi yang ditetapkan atau tingkat kesalahan yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian kita akan mencoba memberikan sebuah studi kasus. Misalnya contoh soalnya adalah diketahui jumlah populasi Rumah Sakit Kasih Bunda sebanyak 150 pegawai. Saya ulangi, diketahui jumlah populasi Rumah Sakit Kasih Bunda sebanyak 150 pegawai. Jika dihitung menggunakan rumus Taruyamani dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 0,01 atau 1%, berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jumlah populasi adalah jumlah pegawai seluruhnya di Rumah Sakit Kasih Bunda. Jadi 150 ini adalah jumlah seluruh pegawai di Rumah Sakit
kasih Bunda. Sudah mencoba menghitungnya? Oke, kita cek. Jadi, menghitung sampel penelitian tingkat presisi 0,01% atau 1% tadi tingkat kesalahannya, maka 150 kemudian per 150 titik atau kali 0,01 kuadrat plus 1 dan seterusnya, sehingga ketemu jumlah sampelnya adalah N yang terakhir 147,7. Sehingga inilah penjelasannya bahwa nilai 0,0001 hasil kuadrat dari 0,01, nilai 1,015 hasil dari perkalian 150 kali 0,001 plus 1. Itu penjelasannya. Kemudian kesimpulannya adalah jawaban dari perhitungan tadi. Diketahui jumlah populasi sebanyak 150 pegawai setelah dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat presisi 0,01 atau 1%, maka jumlah sampel minimal yang harus diambil sebanyak 147,7 dibulatkan menjadi 148 pegawai. Kesimpulannya, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 148 responden di Rumah Sakit Kasih Bunda. Kenapa tadi kan populasinya 150 nih, kenapa sampelnya 148? Karena tadi dengan menentukan tingkat presisi 0,01 atau tingkat kesalahannya 1%, sehingga jumlah sampelnya masih sangat dekat dengan populasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan simulasinya dengan tingkat presisi 0,1 atau 10%. Jadi berbeda ya. Tadi 0,01 tingkat kesalahannya 1% atau 1%, kalau ini 0,1 artinya tingkat kesalahannya 10%. Dengan rumus yang sama menggunakan Taro Yamane, kemudian ini soalnya dengan soal yang sama agar mudah untuk mensimulasikannya. Diketahui jumlah populasi Rumah Sakit Kasih Bunda sebanyak 150 pegawai. Jika dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 0,1 atau tingkat kesalahannya adalah 10%, berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil? Sama bahwa jumlah populasi adalah jumlah pegawai seluruhnya di Rumah Sakit Kasih Bunda. 150 pegawai itu adalah jumlah populasi seluruh pegawai di Rumah Sakit Kasih Bunda. Cara menghitungnya ketika tingkat presisinya 10% sama dengan tadi, dengan hasil N-nya adalah 60. Jadi cara menghitungnya, kenapa kemudian kita menggunakan Taro Yamane ini berbeda ketika nanti teman-teman juga mungkin belajar dengan bukunya Ari Kunto ya, ketika 10% itu berapa. Tapi ini lebih berbeda bahwa tingkat kesalahan 10% itu bukan berarti 150 kemudian kali 10%, tetapi ini sudah ada rumusnya, sehingga dari perhitungan 150 populasi, maka dengan tingkat presisi 0,1 atau 10% ini ketemunya adalah sampelnya berjumlah 60 orang pegawai dengan perhitungan seperti yang ada di layar ini. Sehingga jawabannya bahwa diketahui jumlah populasi sebanyak 150 pegawai. Setelah dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat presisi 0,1 atau 10%, maka jumlah sampel minimal yang harus diambil sebanyak 60 pegawai. Kesimpulannya, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 60 responden di Rumah Sakit Kasih Bunda. Dua contoh sudah diberikan, mudah-mudahan semakin paham ya. Dan yang terakhir adalah dengan simulasi yang
0,05% atau 5%. Ini seringkali digunakan tingkat presisi ini untuk kajian-kajian sosial. Jadi para peneliti di ilmu sosial lebih memilih tingkat kesalahan 5%, ini lebih ideal. Kenapa tidak mengambil 1%? Karena akan sangat beresiko sekali untuk sosial mengambil tingkat kesalahan 1%. Kemudian kenapa tidak mengambil 10% juga sangat beresiko karena tingkat kesalahannya akan lebih tinggi sehingga hasil penelitiannya ditakutkan itu tidak mewakili dari sampel yang dari populasi yang sudah ditentukan, sehingga idealnya seringkali di ilmu sosial tingkat presisinya adalah 0,05 atau 5% ini. Kita coba lakukan simulasi kembali agar teman-teman bisa mudah untuk melakukan perhitungan ketika nanti melakukan penelitian dengan menggunakan sampel atau populasi yang cukup banyak, sehingga perlu melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Taro-Yamane. Contoh soal masih sama, yaitu diketahui jumlah populasi Rumah Sakit Kasih Bunda sebanyak 150 pegawai. Jika dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 0,05%, berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil? Bahwa 150 pegawai itu merupakan jumlah pegawai seluruhnya di Rumah Sakit Kasih Bunda. Cara perhitungannya sama, namun ditemukan hasil dari perhitungan itu berjumlah 109 orang pegawai. Oke. Kemudian disimpulkan, jawabannya adalah diketahui jumlah populasi sebanyak 150 pegawai. Setelah dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane dengan tingkat presisi 0,05% atau 5%, maka jumlah sampel minimal yang harus diambil sebanyak 109 pegawai. Kesimpulannya, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 109 responden di Rumah Sakit Kasih Bunda. Oke, demikian 3 simulasi teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Taro-Yamane. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Tetapi sebenarnya video ini tidak cukup sampai di sini untuk menentukan teman-teman bisa menentukan untuk sampel penelitian, karena masih harus mempelajari teknik-teknik sampel dalam penelitian. Misalnya apa saja sih teknik probability selain simple random sampling, kemudian non probability apa saja, itu perlu teman-teman pelajari. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya juga mengenai cara teknik pengambilan sampel menggunakan probability maupun non probability ataupun menggunakan simulasi rumus yang lainnya. Tetapi insya Allah ini seringkali digunakan dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.